Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Juice Corner, Join Us in Creative Excitement, yaitu bergabung bersama kami orang-orang yang kreatif dan juga excited, semangat tinggi, yang berjumpa juga dengan kawan-kawan guru penggerak Kota Palembang, Angkatan 4, yang alhamdulillah sudah paruh kota untuk masa belajarnya, ya. Meskipun sekarang masih nunggu untuk penyerahan. Ya, tapi paling tidak kawan-kawan semua sudah mulai lega dan sudah mulai juga senyum lebar ya, seperti polisian. Baik kawan-kawan semua, sebelumnya juga seperti biasa kita sudah belajar semua mengorek dari semua hal-hal proyek kawan-kawan yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Proyeknya sangat bagus, sangat luar biasa yang bisa kita ATM ya, identifikasi yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada ya. Jadi jangan dipaksakan dengan kalau saya tapi bisa menjadi pijakan kita untuk inspirasi kita untuk membuat proyek yang luar biasa. Ya. Pagi ini kita juga kedatangan tamu yang tak kalah hebat, ya, yang semoga hari ini juga mendapatkan inspirasi yang hebat juga seperti hari-hari sebelumnya. Kita kedatangan dari Sekolah Al-Azhar, ya, Ibu Rizky Hernanda. Ya, beliau nanti kenalan sendiri deh, ya, siapa beliau, namanya dan juga dari sekolah. Silakan Ibu Rizky. Terima kasih Pak Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu, dan para guru hebat Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermanda. Saya dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang, guru IPS kelas 7. Kebetulan saya juga sama kayak Pak Ali, insya Allah jadi calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berkesempatan berbagi ya. Ini istilahnya berbagi untuk sharing ya. Sekaligus juga ingin mengajak Bapak Ibu mungkin punya punya program yang sama seperti saya, apalagi guru IPS ya. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi ya. Ya. Langsung aja deh, atau nanti ini Pak. Tema saya social adventure karena kebetulan saya guru IPS, jadi saya mengambil tema sosial. Kalau di SMP sebutannya IPS ya Bapak Pak Ali ya. Tapi untuk di Al Azhar saya mengajak anak-anak menyebut mapel IPS itu social studies. Karena biar lebih akrab ya, biar lebih keren dengan kekinian saat ini. Oke. Gitu Pak Ali. Ya. Jadi IPS ya. Jadi gini. Ya IPS Pak Ali. Nah, ini kita akan mendapatkan ilmu baru di sosial. Sosial. Kita membuat proyek-proyek ya unik-unik ya, unik-unik yang kita lihat itu adalah out of the box kawan semua. Dia ngatur matematika tapi proyeknya tidak, kadang kita tidak pikir karena dikaitkan angka dengan jadi memang kreativitas memang guru hebat ya. Kalau mereka tidak hebat nggak akan jadi guru penggerak. Bu Rizky, proyek apa sih yang sudah diterapkan berkaitan dengan PS itu? Karena memang kita kan akbar kita ya sosial dan itu aja ya. Nah, ini mungkin tidak. Iya benar. Apa sih maksudnya di ini baru diterapkan kemarin? Kalau di social adventure ini Pak, saya mengambil tema petualang Pak ya. Ini sebenarnya program saya pada saat pandemi kemarin tuh. Pandemi ini kan membuat anak itu terhalang untuk pergi eksplor keluar, terutama ke tempat-tempat yang berkaitan dengan sejarah misalnya. Kemarin tuh idenya sih kayak gini Pak. Waktu itu kan pandemi Pak ya, anak-anak tuh bosen banget di kelas, belajarnya online Pak ya, belajar online yang terbatas, cuman hanya di rumah, hanya sekedar mendengarkan gurunya aja bercerita tentang sejarah. Di sini saya mengambil tema social adventure, finding a gem in National Museum. Nah, kebetulan kemarin saya bekerja sama dengan pihak Museum Nasional, jadi membuat semacam perjalanan ke museum Pak, secara virtual. Jadi istilahnya virtual tour Pak. Ini temanya sejarah. Jadi anak-anak saya ajak untuk berpetualang mengunjungi museum. Jadi seolah-olah mereka itu berada di Museum Nasional menggunakan aplikasi virtual tour. Nah, ini uniknya Pak, program saya ini ternyata didukung oleh sekolah. Jadi saya membuat semacam proposal Pak ya, proposal kegiatan
ini dijadikan program sekolah, Pak. Jadi saya jadikan program sekolah membentuk tim. Di tim itu ada tim acara, Pak ya. Sebenarnya kemarin pengennya tuh semi ini, Pak ya, semi virtual. Virtualnya di sekolah menggunakan uh, hall, tapi ternyata ketika itu kendalanya izin Diknas, Pak ya. Diknas tidak Oh, mengizinkan untuk sekolah, anak-anak ya, sekolah, karena walaupun udah di hanya di sekolah sekolah ya, ya. nggak boleh ya. Iya, sebenarnya kemarin pengennya membuat semacam mau disulap hall itu jadi museum, Pak ya. Iya, pengennya tuh anak-anak seolah-olah berada di museum itu di hall di sekolah kami, tapi ternyata lagi-lagi kemarin pandemi masih mewabah ya, Iya, iya. masih belum bisa anak-anak sekolah secara rame, jadi terpaksa melalui Zoom. Saya alihkan ke Zoom, jadi virtual Zoom ya. Di sini saya membuat semacam ada MC-nya, ada diawali dengan tilawah, semacam kegiatan yang seremonial ya. Ada sambutan dari kepala sekolah, sampai akhirnya nanti ada tour guide-nya, yaitu saya dan rekan saya guru sosial satunya, Pak, tour guide-nya. Jadi ada 2 hari, Pak ya, 2 hari. Hari pertama itu kelas 7, hari kedua kelas 8. Kelas 9 beda, Pak. Kelas 9 itu biologi, dia biologi, lebih ke sains ya, lebih ke ilmu pengetahuan alam. Jadi di dalam kegiatan itu anak-anak diajak eksplor, mengunjungi ruangan Museum Nasional. Dari awal masuk itu sudah seolah-olah mereka berada di museum sampai ke lantai 4 dan ke gedung lamanya, Pak. Jadi seolah-olah dibuat memang mereka tuh berpetualang di situ. Kemudian di akhir petualangan dikasih semacam kuis berhadiah kayak gitu supaya mereka tuh seolah-olah memang berada di Museum Nasional. Jadi kuisnya itu Gitu. berkaitan dengan museum itu ya. Iya, berkaitan dengan Oke. isi koleksi yang ada di Museum Nasional. Jadi mereka hasil menyimak itu ditanya lagi yaitu. Ditanya lagi. Oke. Iya. Kenapa kok milih Heeh. museum? Ini kan begini ya. Kalau museum Mm-mm. itu persepsi kita, kalau kita Mm-mm. masukkan museum itu kan tidak seperti museum-museum di luar negeri kan. Museum kita itu Iya, kan betul, betul. kayak ini ya. Kalau kita masuk itu banyak baik barang-barang aja tuh, barang-barang halal. Heeh, benar, benar. Iya. Heeh. Kalau kita di luar negeri itu beda itu. Itu sudah Iya, bukan betul. main yang sangat hidup dan Iya. kurangan kita ini sih kalau kita masuk museum itu kayak dalam tanda kutip kayak edukasi banget. Jadi orang masuk nanti tahun depan lagi masuk lagi ya kayak gitu lagi. Gitu. Inovasi yang Iya. menunjukkan kenapa kok Bu Rizky kok tertarik untuk ke museum? Yang pertama memang Pak, untuk konten materi waktu itu kebetulan saya itu mengadakan survei dulu Pak ya, materi untuk di akhir semester kemarin itu sejarah Pak, di kelas 7 dan kelas 8. Saya mengenai masuk masa purbakala sampai Islam, kelas 8 itu dari masa penjajahan kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan Pak. Jadi saya seleksi dulu, maksudnya saya survei dulu mapel konten materi. Nah kebetulan di akhir semester ganjil kemarin, semester ganjil, mohon maaf, semester genap itu materinya tentang histori Pak. Nah, yang Oh, kedua, ya konten materi yang terakhir ketika mau bagi rapot sebelum semesteran ujian semester genap tahun kemarin Pak ya. Lalu yang kedua, kenapa saya memilih Museum Nasional? Karena Museum Nasional ini adalah museum tertua dan museum terlengkap di Indonesia, Pak. Jadi semua oke. koleksi yang ada di Indonesia ada di Museum Nasional. Ini semuanya asli, Pak. Tidak ada yang replika. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini memang salah satu pendukungnya adalah aplikasi virtual tour-nya, Pak. Di Museum Nasional ini dilengkapi aplikasi virtual tour. Sebenarnya kemarin sempat juga saya ngirim surat ke Museum Nasional, Pak ya, pengennya tuh pihak Museum Nasional yang jadi tour guide. Yang jadi tour guide-nya, jadi seolah-olah mereka memang berada di sana, dipandu oleh pihak Museum Nasional. Tapi sayangnya saya mikirkan kayak gini, saya takutnya kendala sinyal, Pak. Kendala sinyal. Kan Zoom ini kan Oke. takutnya nanti tiba-tiba macet, Pak ya, atau tiba-tiba hilang sinyal. Nah, itulah takutnya gitu. Jadi saya memutuskan saya yang mempelajari, yaitu mempelajari semua isi koleksi bersama rekan saya yang tadi. Kemudian saya ambil alih menjadi tour guide, Pak, Jadi secara gak langsung sebagai sudah guru dapat sosial. ilmunya ya. Iya, kemarin Karena sebenarnya belajar dulu ya nih. sudah ngirim. Iya betul Pak. Jadi belajar juga jadi tour guide. Iya, tour guide museum. Jadi lebih Jadi mendalam memang lagi pemahamannya Bu Rizky. iya. Tapi nggak
kemarin tuh nggak terlalu serius sih Pak. Kita bikinnya fun ya, belajarnya tuh fun. Jadi sambil bermain Ya, juga. Jadi terlalu kaku. istilahnya tidak terlalu serius dibuat perjalanan bahas sejarah, bukan. Kita belajar apa? Anggap aja itu healing ya. Jalan-jalan sambil belajar kayak gitu. Iya. Terus responnya Ya, gimana tuh anak-anak? nah, kemarin kebetulan saya juga membuat refleksi, Pak ya. Kebetulan kemarin Oke. juga ketika social adventure ini kan saya sudah belajar di PGP, Pak ya, tentang Hmm, refleksi. Jadi saya buat semacam link Google Form, saya share link itu diisi oleh anak-anak. Nah, responnya alhamdulillah positif, Pak. Mereka oke. sangat apa ya, antusias ya tuh. Ada beberapa dari 100% itu sekitar 75% itu mereka sangat apa ya, sangat antusias, sangat semangat ya tuh mengikuti kegiatan ini. Memang kebetulan sesuai kebutuhan mereka, Pak ya. Kebutuhan mereka kemarin pengennya tuh jalan-jalan, tapi belum bisa Nah, diwujudkan kemarin kan karena kondisi pandemi. Jadi tapi kalau alhamdulillah dengan anak-anak itu lebih suka yang aksi ini, mereka bisa melihat, bisa merasakan. mm, iya bisa memenuhi kebutuhan mereka yang pengen belajar sambil jalan-jalan tadi kan. Dan juga Kalau orang pengen tua juga gimana mengenal orang tua hmm, responnya? orang tua sih. Iya, support juga, Pak. Support mereka tuh kan istilah sebenarnya kan kemarin tuh awalnya pengennya di hall, Pak ya. Oke. Sampai saya tuh bikin skema kayak gini, Pak. Saya sempat bikin skema, Pak ya, ketika menjelang hari H itu skemanya mereka tuh pakai baju yang sama dengan satu kelas itu misalnya kelas 7 ini pakai baju Oh, merah, misalnya kayak ada ada dress konsep code-nya. ya. Iya, sudah ada konsep. Sebenarnya guru-guru ada yang jadi pilot, ada yang jadi pramugari. Oh, ada tematiknya Ya, juga. saya tuh sudah terkonsep Pak, di pikiran saya tuh sudah terkonsep kemarin tuh pengen yang berbeda daripada Zoom ini kan. Ada yang menjadi tour guide, ada yang menjadi tugas di bus pariwisata ketika sampai di bandara mau menuju museum itu sudah terkonsep Pak. Ada yang Hmm. menceritakan tentang sekilas Jakarta kan kemarin kayak gitu sebenarnya pengen. Jadi Tapi insya Allah nanti membayangkan next aja seperti lah di next. dunia nyata ya. Iya, sebenarnya pengennya kayak gitu supaya mereka terobati. Eh, Kerinduan mereka dengan belajar di luar tuh terobati setidaknya kan. Itu sebenarnya. Iya. Ya. Jadi begini Bu Rizky, Heeh. sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Iya, yang saya ajukan sebelum masuk ke materi ya. boleh boleh. Kenapa sih tertarik jadi guru penggerak ya? Nanti akan sampai ke sini. Pasti juga merasakan ada beberapa alasan sih kawan-kawan ya. Ada yang kita, ada yang nggak sengaja. Dan yang menarik mungkin adalah background dari sekolah atau mungkin setting perubahan. Nah, itu mungkin juga ada basic seperti itu ada nggak di situ? Apakah didasarkan dari pelajaran IPS kok kayak gini saya harus menemukan hal baru gitu? Ada nggak? Sebenarnya memang Pak Ratu ikut guru penggerak ini pengennya tuh punya wadah Pak ya, wadah untuk belajar kayak gitu. Oke, Apalagi pandemi kemarin tuh benar-benar itu kondisi yang membuat kita itu harus keluar dari zona nyaman Pak ya. oke. Kita harus keluar dari zona nyaman. Itu Apalagi IPS transformasinya ini. luar biasa itu. Guru Iya, semuanya harus belajar hal yang iya, baru ya. Sebelumnya kita iya. tidak tahu namanya Zoom, tidak tahu namanya ini, Iya, tiba-tiba tidak tahu gimmick, kan tidak tahu ya. aplikasi virtual tour. Ini harus kita sebenarnya ada dampak positif dari pandemi ini, Pak ya. Nah, Ya, negatifnya mungkin itu ya, kita nggak bisa ketemu anak di sekolah. Tapi positifnya, guru-guru jadi keluar dari zona nyaman, Pak. Selama ini guru-guru mungkin menutup mata ya dari hal-hal yang rutinitas biasa baru. aja ya. Mungkin iya, mungkin selama ini sudah nyaman dengan kondisi yang ada RTP-nya tidak berganti metode, tidak berganti media, akhirnya keluar kan dari rutinitas biasa, tradisi lama kan. Jadi apalagi IPS Pak ya, mohon maaf nih, pelajaran IPS ini kan pelajaran yang penuh dengan teori, dominan dengan hafalan, dengan Hmm. tulisan-tulisan. Nah Akhirnya memang kita harus, itu yang pengen saya iya, diskusikan ya. Jadi iya ada Pak. banyak Jadi memang, pelajaran-pelajaran yang memang uh, apa ya, cuman guru-guru yang bermetode lama, berpikiran lama itu cuma menghafal, cuman tahunnya tahun menghafal, berapa iya, didirikan tahun berapa, itu kan memang sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi kalau gurunya betul nggak betul. menarik, ini pasti mereka nggak punya terobosan inovasi bagaimana pelajaran yang awalnya dianggap membosankan itu bisa menarik. Benar nggak sih? Iya betul betul. Jadi kayak gitu memang Pak ya. Apalagi saya mengajar di SMP Pak ya. Anak SMP ini kan mohon maaf nih berada di pertengahan antara dia masih Ya, anak-anak dan remaja Pak ya. Nah mereka tuh butuh sesuatu yang menarik bagi mereka. Kalau misalnya kita hanya bercerita, hanya memberikan
sekedar materi Pak ya, itu mereka tidak tertarik Pak. Mereka Benar. bosan kayak gitu, Ya. ngantuk ya terutama. Jadi Butuh kita itu sesuatu yang juga berbeda ya. sebelum mereka mengikuti apa yang kita mau, kita harus masuk di dunia mereka dulu. Benar. Iya, jadi kita ikuti dunia mereka, kita sesuaikan dengan pelajaran kita. Insya Allah mereka mau diajak dengan apa yang kita pengen di pelajaran ini. Salah satunya melalui media sosial, ya tuh Pak. Oke. Media sosial. Jadi kemarin motivasinya ingin membuat perubahan, sengaja daftar gitu atau gimana? Ya, pengen motivasi saya mengikuti guru penggerak ini Pak ya. Ya. Iya, saya memang pengen menggerakkan diri saya dulu, Pak, sebelum menggerakkan orang lain. Saya Oke. ingin menggerakkan diri saya ingin pengen saya Benar-benar. dulu yang berubah. Bukan. Itu ya sebenarnya tujuan utama saya diri saya sendiri, Pak, pertama kali. Saya tidak mungkin bisa membuat anak-anak murid saya berubah kalau saya tidak berubah. Apalagi Ah, guru-guru rekan sejawat. Jadi sebelum menggerakkan orang lain, saya dulu yang harus digerakkan. Saya nah. dulu yang harus belajar kayak gitu supaya nanti bisa mengajak orang lain. Kayak gitu, Pak. Hmm. Tapi ada kawan nggak Iya. kemarin sekolah itu? Iya, alhamdulillah setelah saya ikut TGP ini beberapa sih ya mungkin walaupun tidak semua Pak ya. Saya tidak bisa memaksa ya, tapi Ya. saya sangat berapresiasi jika ada teman yang pengen bergerak juga mengikuti jejak Ya. saya gitu. Sama-sama berkolaborasi. Kemarin kan sempat saya ajak mereka mengikuti program yang bukan PGP Pak, Warda Inspiring Teacher Pak ya, karena ada yang belum 5 tahun kan, belum bisa Ya. daftar PGP kan. Jadi saya ikuti dulu, karena saya ikut Warda dulu, karena Warda ini hampir mirip dengan guru penggerak, gitu. Oke. Hampir mirip dengan guru penggerak. Dia ada kegiatan itunya apa pendalaman materi tentang inovasi guru kan, ada menulisnya kayak gitu, ada Alur buat belajarnya program udah gitu. bersama ya. Iya, sama sih kayak PGP, cuman hanya lebih singkat aja belajarnya. Hmm. 3 bulan cuman. Iya, Oke. alhamdulillah sudah ada ya itu penerusnya. Berarti ada teman ya tuh Ya, untuk menggerakkan sekolah kita ya. butuh loh Bu Iya, Rizky. walaupun tidak banyak. Ya, kita Hah? tuh butuh butuh sesuatu. Kalau kita gerakan sendiri memang betul, saya setuju banget Iya, bahwa betul betul. kalau kita ingin menggerakkan orang lain, kita mulai dari diri kita. Kita dulu yang harus bergerak, Ya, kita dari kasih diri kita, motivasi mereka. misalnya nanti Iya. ada yang tergerak, jadi kawan kita, Heeh. kita bergerak bareng gitu ya. Nah, iya Ya, betul, Pak. Jadi, jadi kawan-kawan juga mengatakan hal seperti itu bahwa kalau saya ngajak orang untuk berubah, hmm, karena nggak tahu tuh contohnya, ya, ya kita pun juga belum melakukan nih. Kita kasih contoh dulu deh. betul, Pak. Kita kasih contoh dulu deh perubahan apa sudah berubah atau belum, menarik atau tidak yang kita tawarkan. Mereka tanpa diajak pun juga akan mendekat dan akan bergabung. Sama Iya, ya. betul. Kalau kita hanya speak up itu nggak bakal dengar, Pak. Tapi kita kalau melakukan sesuatu, insya Allah mereka terinspirasi, lah. Sedikit, walaupun tidak banyak, sedikit aja, cukup lah membuka pemikiran mereka, ya tuh. Tapi Ya, sekolah jadi welcome ya. kalau Yayasan welcome sekali ya. welcome banget Pak, didukung banget kalau Hmm. mengikuti kegiatan semacam PGP ataupun kegiatan yang pengembangan diri lainnya seperti kegiatan WIT kemarin, itu sangat support sekali. Hmm. Ya, asalkan gurunya mau ya tuh, insya Allah didukung Pak sampai Itu selesai sebenarnya ya tuh. itu sebenarnya peluang loh ya. Kalau misalnya karena semua Iya, nggak semua pemimpin sekolah, kepala sekolah atau yayasan itu juga welcome pada kita seperti ini. Karena iya, apa ya membutuhkan waktu yang banyak, pikirannya sangat betul betul Pak, betul, keras. Tapi kalau gurunya mau, yayasan mendukung dan semuanya support, saya kira sekolahnya akan maju. betul Pak. Iya, Ya, memang kita tuh harus apa ya Pak ya, harus berkolaborasi juga dengan pimpinan sekolah, tidak bisa cuma diri kita sendiri dan teman-teman. Salah ya, satu support adalah pemimpin di sekolah itu. nah, jadi kita memang Mm. kita tuh selalu ada perubahan dan kita harus responsif terhadap. Mm. Ada nggak sih, Alhamdulillah Hah? Ya? ada nggak sih dari kawan-kawan itu ada keluhan-keluhan atau aduh ngapain sih itu ikutan ngapain sih gini ada nggak seperti itu? Nah, Dimanapun pasti mungkin ada ada ya. beberapa itu mungkin ada Pak ya, mungkin karena dia merasa untuk apa ya tuh. Kita kan guru swasta, mohon maaf nih. Ya, Kita kan guru swasta yang udah dijamin gajinya, maksudnya
tidak seperti guru negeri ya, harus ada sesuatu biar naik pangkat golongan Pak ya. Mungkin ada kayak gitu statement nggak. Tapi saya yakin masih ada guru yang mau ya tuh, walaupun ada beberapa yang tidak ini apa tidak mengikuti kita, tapi insya Allah masih ada guru yang mau. Terutama guru-guru muda Pak ya, guru-guru yang Ya, masih ya yang masih mau mengembangkan diri kayak itu masih ada. ya. Dan itulah memang salah satu kendala kita yang tadi disinggung oleh guru Iya swasta. Pak, betul betul. Karena memang belum nggak ada iming-iming. Ah, ngapain juga saya melakukan hal ini? Saya juga melakukan Ya, sama, jam yang sama, gaji yang sama. Ngapain juga repot-repot seperti itu ya? Ngapain juga betul Pak, betul berprestasi? Pak. Ngapain juga berkarya? Itu. Tapi kalau nggak ada dorongan dari diri kita sendiri untuk berubah dan motivasinya berbeda, itu tidak akan membuat perubahan. Benar Betul, nggak? betul. Ya, tujuannya kan kita di sini bukan pengen diapresiasi ya. Kita Ya, sendiri yang merasakan kalau kita melakukan perubahan kan. Itu kita bekal kita nanti. Siapa tahu kan kita kan nggak tahu nantinya itu seperti apa kan Pak. Nah, jadi apa apa salahnya kalau kita mencoba ya, walaupun kita nggak tahu nanti di mana hasil akhirnya, yang penting kita mencoba dulu. Masalah nah, mendapatkan apresiasi atau enggak itu belakangan kan. nah, saya setuju banget. Iya. Ya, saya suka mempunyai apa ya kawan-kawan yang memang motivasi dari diri hati kita. Saya tuh merasa seperti ini Bu Rizky ya, kalau sudah bergabung di Guru Penggerak itu. Jadi awal-awal memang kita ada yang namanya penyadaran diri pada waktu awal-awal seperti Ki Hendro Dewantoro itu ya. Iya. Kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, kita menanam dan itu sampai berjalan sampai akhir konsep alur belajar itu saya merasakan betul bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk siapa-siapa dan untuk apa. Iya Itu betul. dari teman-teman masih seperti itu. Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat dan yang paling kata-kata yang saya suka adalah berdampak. Ya, artinya yang kita lakukan itu harus Tampak. ya Iya, sedikit tampak. atau besar, banyak ataupun ya pokoknya harus berdampak. Satu orang, dua orang nggak masalah. Iya. Jadi mungkin saja apa yang kita lakukan itu nanti akan berguna untuk kemudian hari untuk mereka lakukan di masa depan. Meskipun kita nggak akan dikenal lagi, nggak masalah ya. Jadi mungkin fase itu saya Iya dapat betul, betul. itu. Akhirnya nggak menghargai apapun nggak apa-apa deh. Pokoknya ikhlas deh pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Ah, Setelah nanti mau diapain, setelah nanti ditakdirkan menjadi apa, yang penting hari ini adalah kita sebagai berkah. Benar nggak? iya. Memang harus ada gerakan, Pak ya. Kalau tidak Ya. bergerak, tidak akan ada perubahan. Mhm. Dan itu Iya. kalau didukung lagi oleh yayasan, oleh atasan kita, apalagi kepala sekolah kita, itu senengnya bukan main itu. Kita berpikir apalagi ya. Gitu. Iya, Pak. Ada project Iya. ya nanti seleksinya sama kawan-kawan di sekolah? Project untuk teman-teman sekolah, Pak ya. Ya. Nanti pengennya sih bikin komunitas, Pak. Komunitas guru-guru yang sudah ikut lead ya tuh. Yang ikut PGP, bikin komunitas penggerak juga. Pengen buat komunitas move on teacher, Pak. Tadi pengennya buat komunitas move on teacher itu sempat juga saya diskusikan sama PP saya Pak ya. Jadi saya tuh pengen mengajak teman-teman yang sudah ikut WIT, Work Inspiring Teacher sama yang ikut TGP nih, angkatan 7 kemarin Pak ya. Pengennya membuat suatu komunitas yang diawali dengan inovasi pembelajaran dulu Pak. Kita sama-sama belajar membuat inovasi pembelajaran media kayak gitu. Apa yang Oke. saya peroleh mungkin saya bisa sharing ke teman-teman. Misalnya saya pernah ikut pelatihan ini, saya nanti sharing ke teman-teman supaya mereka juga bisa membuat sesuatu yang baru lah di kelas. Diawali dengan ruang kelas dulu Pak. Siapa tahu Hmm, nanti teman-teman yang lain tergerak juga, pengen ikutan juga kan. ya. Tapi sudah Iya, dibuat. kata kata PP saya nggak perlu banyak, yang penting sedikit tapi berarti bagi sekolah kayak gitu. Oke. Iya, Kemarin iya. siapa PP-nya? Pak Trianto, Pak. Oh, Guru oke, oke. IPS juga kebetulan. Guru IPS juga Oh, beliau di SMP berarti sangat 1. ini ya, Jadi connect bisa benar sharing ya. saya. Iya, kebetulan sama-sama guru IPS, Pak. Sudah didirikan komunitasnya. Ini baru baru tahap ini sih, Pak. Baru tahap perkembangan sih, belum kalau programnya belum berjalan banget Pak ya. Cuman saya sudah pikirkan itu, maksudnya apa aja yang pengen dilaksanakan nantinya kan.
Mungkin setelah ini kali Pak ya, setelah libur ini mau awali semester genap nanti Pak. Oke, nanti Semester kita genap, kolaborasikan dengan ya. komunitas guru penggerak bisa ya. Iya, Ya, jadi bisa, saya sebenarnya sudah juga Bu Rizky kemarin mendirikan Mhm. komunitas juga apa di Iya, sekolah ya. Sejak kemarin buat apa jadi komunitas itu praktisi itu saya sudah diriin juga. Baru berjalan 2 kali ya. Tapi mungkin karena iya, memang kegiatan sekolah yang sangat banyak, kegiatan mereka padat ya. banyak, akhirnya juga Mhm. apa layar mutu walayah ya. Tapi memang itu harus ada ini niat dari diri dan juga dukungan dari atasan juga bagaimana bisa bergerak. Iya, iya Memang benar-benar. komunitas-komunitas seperti itu memang yang pertama yang perlu kita kendalai, yang perlu kita apa ya hilangkan adalah ego. Karena memang yang kita hadapi memang banyak orang-orang pinter, pengen semuanya, pengen jadi ini dan sebagainya, dan itu Mhm. sangat susah sekali. Ya semoga nanti komunitas berisi lancar juga semua perkembangannya ya. Amin, semoga bisa ini ya nanti ya, Siap, bisa siap. kolaborasi ya. Saya juga suka sekali gabung dan juga apa berkutat dengan kawan-kawan yang apa ya ini berkembang bareng. Saya juga aktif Iya di benar-benar. apa Komplang ya komunitas media pembelajaran Palembang. Ah, 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 ah. Itu oh manfaatnya bagus sekali. Saya bisa Iya belajar memang luar biasa bisa Pak. Mhm. apa, membuat media pembelajaran, orang-orang pintar seluruh Indonesia juga mereka Iya. sharing dan sebagainya itu Mhm. sebenarnya kalau guru mau semuanya itu sebenarnya membuka mata kita. Ya Iya ternyata betul Pak, betul Pak. apa yang kita terima tuh bukan apa-apa ya, Iya bukan benar banget, tidak. membuka pemikiran mereka. Ya, Mhm. jadi kalau mau, jadi sebenarnya kalau semuanya ini tergantung kita mau atau tidak gitu ya. Betul Pak, Kecuali betul. proyeksinya Iya. masih Sebenarnya mereka tuh mau kalau ada waktu, Pak. Nah, makanya kita tuh butuh waktu yang space, waktu untuk mereka untuk belajar. Kemarin kebetulan waktu saya masih PGP, Pak ya, eh, itu ke sekolah kami membuat guru berbagi, Pak ya. Nah, di situ saya dan teman saya di Nadia, CGP Angkatan 4 juga di sekolah yang sama-sama sekolah kan, sekolahnya sama. Kita membuat program guru berbagi, Pak. Jadi saya diberi kesempatan untuk jadi narasumber kayak gitu. Situ hmm, teman-teman tuh antusias sebenarnya. Mereka tuh bisa sebenarnya kalau ada waktu. Nah, waktu ini ya sering jadi kendala mereka. ya Karena sekolah itu yang padat kan kegiatannya, belum lagi acara sekolah mungkin Pak. Pikir mereka mungkin tidak ada waktu untuk belajar kayak itu. Karena ya waktu rutinitas sekolah kan. Mm-mm. Jadi ya memang kendala waktu jadi masalah sebenarnya masih ada, waktu masih dan jadi juga masalah. kemauan. Ya, kemauan. Kalau Ya, kita betul. ada waktu tapi nggak ada kemauan nggak akan jalan. Betul nggak? Betul, betul. Tahu itu pun juga Jadi sama kalau harus kemauannya besar nggak ada waktu ya itu juga sama. iya, Nah, ada nanti kemauan. Makanya rencananya harus. gimana tuh bergerak dia khusus apa tuh untuk komunitasnya? Kalau untuk komunitas intern di sekolah itu yang tadi Pak ya rencananya itu melalui teman-teman tadi Pak ya. Kalau di luar saya kebetulan ikut IGI Pak. Jadi saya juga bisa bergerak di IGI Kota Palembang Hmm. bersama teman-teman IGI yang lain kan melalui program IGI. Program IGI kan ada pelatihan Pak, ada pelatihan setiap bulan itu kayak pelatihan media. Kemarin eh, mengadakan lomba-lomba guru untuk guru-guru Palembang gitu kan. Itu semacam ini juga sih motivasi buat guru-guru berinovasi kan kemarin. Nah, jadi lewat juga teman-teman WIT juga Pak. Teman-teman WIT kan kami punya forum alumni WIT di Palembang. Kemarin mengadakan pertemuan langsung itu sesumsel tapi yang datang juga banyak dari provinsi lain Pak. Ada Sumatera Barat juga datang, ya dari Bengkulu kayak itu Sumbaksel kayaknya itu Sumbaksel bukan Sumsel lagi ya. Nah, jadi alhamdulillah punya teman-teman ini lah ya, punya circle teman-teman yang punya semangatnya sama lah, masih bisa walaupun kita sibuk di sekolah, tapi masih punya komunitas di luar yang bisa Benar, menyemangati benar. kita untuk bergerak gitu. Ditambah lagi komunitas guru penggerak ini, tambah lagi semangat lagi ya, Insya Allah. Ya, jadi Mm. semoga dengan eh, kolaborasi dengan kawan-kawan ini kita bisa membuat ada pengetahuan baru. Kita rencana Iya, nanti juga benar. kalau bisa membuat proyek bersama biar nanti memang Betul, Pak. manfaatnya itu diterima oleh masing-masing sekolah. Saya inginnya begini, Iya, saya tuh sukanya orang orang itu
sukanya memberdayakan. Dimanapun kalau saya hidup itu ya pingin bergabung sama orang-orang yang hebat, ingin memberdayakan. Mm-mm. Tapi ya memang kendala seperti dimanapun pasti juga kita akan tahu. Makanya kita memang butuh benar tadi, butuh circle yang bagus, orang-orang yang hebat, biar Mm. nanti kita bisa saling berkolaborasi, saling berilmu, menerima, dan itu sangat bagus sekali untuk perkembangan kita, ya, di diri kita dan juga sekolah kita. Iya betul Pak. Enggak. Ada ini enggak? Selain kemarin yang untuk IPS ada program yang out of the box ya. Misalnya Out the box. buat kemarin kan banyak tuh yang kawan-kawan buat kayak apa ya? Toga, kolam. Ada gak sih di Al Azhar itu Oh, lingkungannya kayak program gitu? IPS Pak ya. Saya dulu Yang pernah Pak dikolaborasikan dengan IPS. di awal semester dulu jelajah virtual Nusantara Pak ya. Hmm. Jelajah virtual Nusantara itu saya menggunakan aplikasi Google Earth. Jadi Hmm. anak-anak berpetualang dari Sabang sampai Merauke, Pak. Oke. Berpetualang mengeksplor Indonesia. Iya, itu program andalan saya semasa pandemi sampai sekarang malah saya pakai jadi ya. Oke. Jadi Nah, mereka saya tuh juga tahu ya, tahu ah, ah, keadaan ah, wilayah orang lain tanpa mereka kemana-mana itu ya. iya, iya. Jadi saya bikin social project challenge, Pak. Kalau di pelajaran saya itu istilahnya social project challenge. Itu maksudnya mereka tuh dikasih tantangan untuk membuat apa ya, semacam video dokumenter gitu, Pak. Video dokumenter. Mereka tuh dibuat kita pakai green screen tuh seolah-olah mereka berada di sana kan. Oke. Dimasukkan ke dalam Google Earth-nya. Jadi mereka ekspor apa aja tempat wisatanya, sampai makanan khasnya apa aja kan, suku Ya, bangsanya gitu. Iya, tanpa itu mereka ke penting sana ya loh, tuh. karena itu Iya. akan menimbulkan apa ya, rasa ingin tahu anak untuk menjelajah nantinya. Jadi mereka tuh oh gini ya bentuk ini. Selama ini kan nggak tahu tuh tentang daerah-daerah pelosok di Indonesia kan. Yang taunya Hmm. mungkin Korea, mungkin yang tahu luar negeri kan misalnya. Ternyata di Indonesia banyak pemandangan yang cantik-cantik yang luar biasa Nah, view-nya kan. Nah, di situ menimbulkan rasa nasionalisme mereka kan. Heeh. jadi untuk adventure itu bagus sekali. Iya, ini juga bisa diterapkan di bukan cuma sejarah sebenarnya Pak, bisa juga di geografi tadi Pak ya. Ekonomi juga bisa. Mungkin mereka bisa mengeksplor tempat-tempat kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan tempat-tempat perekonomian di Indonesia, misalnya kan nggak mesti sejarah sebenarnya konsepnya. Heeh. Hmm. Ada Iya, kemarin bisa. ada kemarin bagus juga. Ada saya pernah mungkin untuk anak SMP bisa buat inspirasi juga ya. Iya, Jadi saya mendengar konsepnya eh, Profesor Renal Kasali ya. Jadi dia iya. dosen UI, ya profesor ekonomi Heeh. itu, dia punya konsep yang bagus juga mahasiswa dia. Jadi konsep menjelajah secara nyata. Dia itu Wow. membuat PR Iya. untuk anak-anak yang sudah mau lulus untuk menentukan negara mana yang akan mereka kunjungi. Wow, luar biasa Nah, tuh. iya, jadi mereka dikasih pilihan tuh, yang sudah dipilih nggak boleh dipilih lagi. Gitu. Ya, misalnya begini nih, Betul, ada betul. yang pilih Jepang, ada yang pilih Thailand, ada yang pilih Vietnam, Heeh. dan mereka akan tahu, diajari bagaimana mereka membuat keputusan. Ada yang mau Iya, benar. udah langsung ngasih keputusan ke negara mana, terus ada yang mau curhat ke orang tua dulu dan sebagainya itu. Iya, benar, benar, Jadi benar. akan tahu tipe-tipe anak kamu tuh mau kemana menentukan masa depan kamu masih curhat sama orang tua. Ya, akhirnya mereka Iya, mendapatkan negara-negara yang jauh karena negara-negara ini sudah dipilih gitu. Dan mereka dikasih tugas buat paspor sendiri. Jadi iya, dari iya. uangnya mungkin dari orang tua ya. Perjalanan dari Benar, nol benar. mereka harus berjalan sendiri tanpa guide tour sampai dia kembali Heeh. sendiri dan dia harus mencatat semua perjalanan apa yang mereka temui di negara orang. Saya Wow, membayangkan bagus sekali ini untuk anak-anak yang memang bagus. Iya. hanya mahasiswa itu ya. Yang Heeh. sebenarnya mereka misalnya kita mahasiswa di Palembang itu cuma berkutat di Palembang aja kita tahu. Iya, Kenapa betul, betul, kasih betul. PR itu keluar kota? Kalau misalnya liburan, Iya, kenapa benar. menempatkan liburan sendiri untuk apa apa backpacker itu ya kemanapun kita akan Iya, benar, benar, benar. dengan apapun. Dan itulah sebenarnya adalah pendidikan yang memang sudah real ya. Kita butuhkan dalam Iya, benar, benar. risiko, kita belajar Benar. mengenal tahu kebudayaan orang. Selain tadi yang diterapkan oleh Rizky ya,
Yang SMP Iya, itu menjelajah tahu negara apa wilayah orang, oh wilayahnya seperti ini, oh iya, oh wilayah lain. sejahteranya seperti Mm. itu gitu. Ada nggak di refleksi itu anak-anak bilang, Miss nanti saya mau ke sini deh. Ada nggak? Iya, memang anak-anak timbul lah rasa pengen ke sana. Jadi kan mungkin selama ini mereka cuma mengunjungi wilayah Jawa misalnya, berarti saya pengen ke Kalimantan mungkin atau ke Sulawesi yang jarang banget Ya, dikunjungi, atau wilayah-wilayah Papua mungkin kan. Ternyata ya, Papua punya taman laut yang indah kan. ya. Jadi kami kemarin Mbak, sampai ke Freeport Pak, PT Freeport Oh, kemarin kami Freeport ekspor ya. Freeport. Iya, Hmm, salah satu potensi sumber daya alam kan di Indonesia. Jadi kami ya, masuk ke sana. Alhamdulillah bisa diakses melalui Google Earth. Jadi mereka bisa melihat lokasi penambangan emas terbesar bahkan di dunia kan, ya, bukan cuma di Indonesia. Nah, di situ membuat mereka tuh nanti siapa tahu jadi salah satu destinasi wisata mereka bersama keluarga ya. kan. Dan Google Earth Ah, itu memang saya kira sebuah karunia untuk pelajaran kita ya. Kalau iya dulu kita benar-benar. tuh belajar hanya lewat buku Peta, dan atlas. peta ya, peta atlas, Iya, dan foto-fotonya pun cuman itu aja. Buku dicetak iya lagi, tidak tapi bergerak ya. hasilnya sama, sama, dan sama. Iya. Sekarang kalau guru nggak mau belajar, hanya terlebih buku, itu akan membawa Mm-mm. banyak anak juga sesuai pemikiran guru. Kalau gurunya nggak mau belajar, Mm-mm. ya pengetahuan anaknya seperti itu aja gitu ya. Tapi Betul kalau betul dia Pak, mau out betul. of the box dari bukunya, misalnya situ cuma Heeh, foto yang terbatas di buku, dia buka di Google Earth, heeh. tahunnya akan bertambah. Benar nggak? Iya, itu tuh alhamdulillah Pak ya, kemarin sempat ketika pandemi itu sangat berkesan di hati mereka Pak. Terutama Hmm. yang anak-anak yang masa pandemi itu sangat berkesan banget. Jadi mereka tuh bahkan kata mamanya pernah cerita sama wali kelasnya, semenjak kenal Google Earth tuh dia selalu buka Google Earth kayak gitu mau jalan-jalan kemana kan. Jadi karena efeknya ada kayak anak itu. Jadi anak Ya, tuh kalau bosan di rumah dia buka Google Earth. Jalan ya. sendiri kemana kan. Dan itu Heeh. nanti kalau sudah SMA dan kuliah atau mungkin kuliah, dia pasti keluar dari wilayah kita. Dia jalan-jalan sendiri Hah? itu. Benar nggak? Iya, sudah punya ini ya. Jadi mereka mungkin nanti sudah punya gambaran ya, Ya, pengen kemana. Heeh. memang harus ini, setiap guru-guru kita tuh harus tidak hanya memberi pelajaran, tapi memberi inspirasi bagaimana bertahan hidup, bagaimana Mm. apa ya mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan itu salah satunya sudah dilakukan Bu Rizky, mantap sekali ya, luar biasa. Dan Iya. ini kawan-kawan semua, Mm. ini bisa juga dari pikiran kita. Jadi kita sebagai guru Mm. ini tidak harus terlek sama apa yang kita terima di buku, dan pengetahuan kita, kita memang harus belajar. Karena kita tuh Iya berubah, betul. ya. Dunia kita Iya. selalu berubah. Kalau kita nggak memaksa diri kita untuk berubah, kita akan dipaksa Iya. untuk perubahan itu sendiri. Dan akhirnya, Mm-mm. kalau guru-guru ini nggak mau berubah, akan digantikan oleh orang-orang yang mau berubah. Benar nggak? Betul betul Nah, betul. itu Betul kalau banget Pak. Iya, kalau setuju misalnya banget. seperti itu selalu, aduh, saya biasa-biasa aja deh, gini-gini aja deh. Itu nanti akan digilas Iya. zaman, digilas ada perubahan. Dan kayaknya guru-guru Mm-mm. kayak seperti ini kayaknya nggak update lagi deh. Nanti akan diganti oleh Iya. yang lebih bagus dan sebagainya. Heeh. Memang harus kita beri tindakan yang bagus semuanya, dan ini semua inspirasi bagus untuk kawan-kawan yang merasa guru IPS Mm. ya, yang Iya, guru IPS. iya guru IPS. Ada loh guru-guru yang Heeh. mungkin selama ini dipikir apa ya pelajaran yang teoritis ya, misalnya Membosankan. agama, IPS, PPKN, itu kalau nggak mau Iya. berubah, Rizky itu pelajarannya membosankan. Benar nggak? Iya, Iya benar benar. ya, cuma ngomong Iya. aja, cuma menghafal aja, Cuma itu cerita. betul. Kalau Iya. kalau itu apalagi guru-guru swasta tuh banyak orang tua yang komplain juga, Iya. ya kan? Komplain, Iya aduh, benar-benar Pak. misalkan guru Iya. ini. Tapi kalau yang berbeda, oh, nggak bisa. Heeh. Iya Ada benar ini setuju nggak banget Pak. pesan sama kawan-kawan deh untuk yang penutup? Oke siap Pak. Pesan-pesannya nih kita tuh kalau pengen membuat perubahan itu memang harus diawali dengan diri kita sendiri. Insya Allah kalau gurunya mau belajar, muridnya juga ikut semangat belajar kayak gitu. Terutama juga teman-teman masyarakat sejawat. Jadi kalau pengen kita membuat orang lain belajar, semangat berinovasi, diawali dari diri kita sendiri. Ya, Mudah-mudahan insya Allah hal kecil apapun yang kita lakukan itu membuat efek perubahan bagi orang lain nanti, insya Allah.
Jadi nggak usah Oke. takut untuk belajar. Iya, Itu iya. aja, Pak. Benar Iya, sekali, bahwa intinya adalah kalau ingin merubah orang lain, rubahlah diri kita. iya, Kalau ingin membuat perubahan yang sekecil apapun pada orang lain, yang rubah dulu diri kita. Ya, iya, harus jadi awali intinya dari kita kita. lebarkan, jangan nyuruh orang belajar. Kita harus Iya, belajar dulu. benar. Benar ya? Jangan Heeh. menyuruh orang berubah, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita juga Iya, harus seperti berubah. apa yang saya sampaikan dulu, salah satu Heeh. pengertian orang gila ya gitu. Salah satunya adalah ingin orang lain berubah, tapi diri kita nggak berubah. Itu Dia orang nggak mau gila. berubah. Benar ya? Heeh. Terima kasih Bu Iya, Rizky ya, Pak. hari ini ya, Sama-sama, Pak Ali. Terima atas kasih waktunya yang kesempatannya luar luar biasa biasa. kawan-kawan Heeh. hari ini, bahwa kita mendapatkan Heeh. inspirasi dari Guru Rizky yang memberikan Hmm. paradigma berbeda tentang bagaimana memberikan mata pelajaran IPS atau mungkin program pelajaran yang hampir sama yang teoritis, tetapi memberikan nuansa yang berbeda dengan Iya. yang sangat memberikan anak-anak memberikan inspirasi untuk malah bergerak di masa depan, bahwa membuka mata kita Betul, Pak. kecil apa yang kita ketahui gitu ya. Terima kasih Bu Rizky, Betul. luar biasa inspirasinya Makasih juga Pak Ali ini atas ya. kesempatannya Tetap sudah bergerak, memberikan tetap wadah. membuat perubahan. Ya, Indonesia insya Allah maju, semangat. salam guru Hmm. penggerak, salam sekolah Salam penggerak. guru penggerak. Iya, oke Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. See you, bye. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu guru hebat.